Ini di sini dang. Ya namanya siapa? Yang tadi Suherman katanya. Dia itu orang nomor satu pada zaman itu di Gede Bage. Sakti. Ya terus dia punya Batara Karang. Kalau kita gali dang, 1 M ada yang beli. Bos Jakarta Chinese. Dibuka mang punggungnya, ya Allah ya Rob. Kalau cacar mah mendingan mang. Jadi borok, bau, udugan. Oh, itu dari Cidaun katanya. Yang disebut dengan galonggeng. Ya saya mah senang morotinnya aja kata beliau kan. Karena dia baik. Setiap ngomong apa beli HP, beli apa dibelikan. Ya terus dia ngomong mau ngawin, langsung kawin. Ya nggak mau. Dari situ saya meludahi. Bagaimana Kang Dadang sampai bisa melepaskan teror trondol yang dialaminya? Ternyata di balik itu semua, ia banyak menyimpan dan menjalani hal-hal mistis yang membuatnya bisa bertahan. Apa sebenarnya yang dilakukan sepanjang perjalanan hidupnya? Inilah Kang Dadang Botak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin. Malam hari ini yang kita tunggu-tunggu hadir kembali. Kang Dadang Botak. Jadi namanya ada botaknya emang, Kang Dadang Botak. Belum nonton videonya? Nonton dulu setelah ini. Yang ini. Tentang dikejar-kejar hantu pesugihan trondol. Kali ini Kang Odang setelah istilahnya bersih ya, atau sudah dilepaskan lah pengaruh-pengaruh dari hantu trondol itu, kembali memulai petualangan hidupnya. Yang ini Batara Karang. Nggak tahu Batara Karangnya mau diapain nih, katanya ada duitnya di situ tuh. Perasaan Kang Dadang gimana kok? Wah, mau dapat uang miliaran nih dari Batara Karang. Seperti apa perasaannya? Sebetulnya saya hanya tersenyum, Mang, karena saya udah pelajari kan bahwa uang banyak tanpa hasil usaha dengan cara seperti apapun hanya sebagai dongeng aja, Mang. Fiktif aja. Tapi karena ini sahabat dekat saya, Mang, jadi saya ikuti aja sambil senyum saya waktu itu. Gitu Percaya kan. nggak percaya gitu ya? Disebut percaya ya memang nggak percaya sih, Mang. Sebetulnya nggak percaya, tapi demi persahabatan kami yang sudah terjalin sejak tahunan gitu ya, saya nggak enak. Pokoknya kamu harus bantu, Ya baiklah, saya bilang. Oke. Nah, sobat jangan kemana-mana, jangan skip videonya. Kita tonton sampai akhir ya. Malam Mencekam semakin malam, semakin mencekam. Kang Dadang. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya, Mang. Iya. Ini perjalanan saya yang dimulai setelah saya terlepas dari atau terbebas dari gangguan buto ijo trondol itu, Mang. Dengan suka dukanya, dengan berbagai macam kejadian. Ya sebetulnya waktu itu kalau saya tidak bertemu syariatnya, Mangnya, asbabul nuzulnya tidak bertemu dengan Mang Surya. Sehingga saya belajar tentang pengetahuan yang dianggap saya waktu itu terbaru. Padahal pengetahuan ini memang sejak diturunkannya Kanjeng Nabi Adam. Oke, Mang. Ketenangan, kesiapan diri, perjalanan pun terasa ringan, Mang. Terasa ringan. Ya bukan berarti ringan itu bebas, Mang. Goncangan kanan kiri, kadang ada yang ngajak ke kiri, udah gini, udah deng-deng kami, Mang. Saya udahan lakukan perjalanan-perjalanan yang artinya di luar nalar. Nah ini ada kaitannya dengan di luar nalar lagi. Tapi cara menyikapinya aja yang mungkin saya yang agak berbeda, Mang. Dulu sebelum tahun 95 saya kejar dimanapun tentang hal-hal seperti itu. Sehingga upahnya itu tiba-tiba saya dikejar-kejar buta ijo trondol yang notabene bukan saya awalnya. Ada seseorang yang mengganggu eksistensi mereka. Kemudian sekarang tiba-tiba saya harus bertemu dengan sesuatu yang jarang orang tahu. Karena ilmu itu memang sembunyi dalam terang, ada tidak kelihatan. Nah setelah saya belajar dengan Mang Surya, memasuki zona nyaman. Kalau bahasa kita zona nyaman, Mang.
Kenapa di sini tidak nyaman? Karena tidak nyaman karena ada sesuatu yang di luar prediksi kita. Nah itu sesuatu yang memang harus kita singkapi. Ada persoalan yang sengaja dibuat, contoh kita pesugihan atau melakukan hal-hal tapa broto dan sebagainya. Itu adalah persoalan yang sedang dibuat. Dan kalau saya kemarin tidak dibuat tapi terjadi, itu mungkin ujian Bang untuk bertemu dengan pengetahuan ini. Dan setelah bertemu dengan pengetahuan ini, apakah saya nyaman atau santai? Tidak, Mang. Kan begitu. Wal asri katanya. Besok kalau lebih baik dari sekarang. Itu pun berlomba, Mang. Yang di samping kiri kita. Atau makhluk yang tidak kelihatan itu berlomba sepertinya. Untuk kembali menarik saya ke dalam dunia seperti itu. Atau saya nggak ngomong supranatural ya, dunia gaib aja. Sementara di satu sisi bahwa kita harus percaya bahwa dunia gaib itu ada. Dan sekali lagi untuk apa kita bergaul dengan begitu. Tapi karena ini tuntutan sesuatu sehingga saya harus terjun lagi. Tapi dalam konteks dan konsep yang berbeda. Kalau dulu mau dikejar, sekarang saya cuma ketawa sambil ngikuti aja dulu. Karena kalau kita sudah bersahabat dekat, siapapun itu, boleh silakan coba. Apa kemauannya pasti minimal kita ikuti. Walaupun tidak dituruti, ikuti tapi dituruti. Nah itulah yang saya terjadi. Saya ikuti. Dan kebetulan waktu 2004 awal itu saya udah hijrah lagi pindah Mang. Bukan karena ketakutan atau apa sekarang ini. Karena sudah kalau bahasa ininya udah percaya diri bahwa kekuatan yang paling hebat adalah kekuatan yang diturunkan melalui malaikat Jibril yaitu Quran. Ada isi, fungsi dan inti. Dan saya kebetulan pelajari intinya Mang. Suatu saat Mang saya udah pindah. Istri udah mulai cantik Mang. Nggak kayak si Olive lagi. Karena saya juga nggak kasar. Nggak kasar lagi, nggak main bahasa kebun binatang, nggak dipakai lagi. Terus gangguan itu sudah sirna. Jangankan bertemu, mimpi aja enggak, Man. Dulu jangankan mimpi, nyatanya aja ketemu. Berbeda kan, Man? Itulah kekuatan yang dipelajari dari inti Quran. Saya sudah pindah ke namanya kontrakan itu, kontrakan saya jelaskan nih, Mang, Haji Wama. Di daerah Maruyung nggak jauh dari tempat kontrakan yang kuburan itu. Paling jarak 100 meter. Kontrakan itu kosong, cuma 2 isinya. Nah bagaimana cara waktu itu tanpa sengaja, ya tanpa sadar, kontrakan itu saya urus Mang. Yang tadinya nggak ada jalan, saya bikin jalan, pakai apa, sebisa-bisa aja kan, walaupun tanpa aspal saya rapikan. Yang dulunya itu saya bayar 600.000 per bulan, tiba-tiba Pak Haji yang punya itu datang mengontrol. Kok nggak penuh-penuh ya Dang, kontrakan katanya kosong terus. Ya mungkin akses jalannya Pak Haji. Tapi kan ini udah rapi sama siapa ini. Ada tetangga yang ngomong. Penduduk lokal di situ. Itu sama si botak katanya. Oh ini tempat kamu Dang. Kenapa Cina ini teh? Saya teh gak pernah, perasaan gak pernah ngecat kontrakan ini tapi bersih. Ada bekas-bekas cat kiloan itu Mang. Saya langsung punya rumus. Waktu itu jadi hafal rumus Mang. Tanpa disuruh saya cat Mang. Dan untuk cat kiloan pengen jadi bagus juga ada rumusnya. Ditambah bahan sesuatu akhirnya kayak cat Avian, cat mahal. Dan itu terlihat oleh Pak Haji. Udah kieu tuh Dang. Gini aja Dang. Kamu betah di sini. Betah wah saya bilang. Alhamdulillah. Kan kamu cuma 2 orang. Padahal panjang sini 10, sini 4. 14 kontrakan. 14 pintu. Ruang tamu, kamar, dapur tapi keramik semua. Si istri tambah nyaman dong. Bertahap Mang. Akhirnya Pak Haji Wama itu bercerita. Karena cucu Aki jauh sedang kuliah katanya. Ini kan milik cucu Aki, cucu Abah. Gimana kalau Kang Dadang urus nih kontrakan? Tuh gitu Mang. Beda dengan kemarin-kemarin mah. Waktu belum berpengetahuan sorotok Mang. Atau pengen gimana cara. Kalau sekarang mah tanpa ambisi. Dihilangkan ambisi ya. Pelajaran dari sana. Yang penting karya dulu. Akhirnya apa? Kontrakan 14 itu saya pegang. Alhamdulillah saya dikenal di Maruyung itu Bang, Maruyung. Paledang, dekat Paledang. Cuman kampungnya kampung Maruyung. Pinggir sawah saya bikin nyaman. Bikin tulisan-tulisan, Wisma Panglayungan apa. Jadi kelihatan kontrakan itu manis banget. Dan gak berapa lama penuh Mang.
Akhirnya saya kontrakan gratis, dapat 1 pintu 100. Kalau 14 pintu kan berarti punya saya 13 pintu, udah 1.300.000 Mang saya kegaji. Terus kontrakan saya gratis 600.000. Itulah Mang hikmah dari belajar bener. Jadi Bapak kos ya? Oh, jadi nggak usah munjung lah, nggak usah pesugihan. Kalau mau kaya mah enteng. Tapi itu modalnya harus kuat. Tapi Mang apakah lepas ujian begitu saja? Enggak Mang. Tiba-tiba sahabat saya yang dari, iya nggak saya sebutkan ya kesatuannya. Sahabat lama, teman minum dulu, teman karaoke, teman apa datang. Udah lama padahal. Yang jadi pertanyaan dia tahu dari mana saya udah di situ. Sementara sudah tidak berkomunikasi. HP waktu itu HP terbaru saya tahun 2004 itu Sony Ericsson Flip. Karena udah mulai ekonomi udah ini kan udah tenang. Dan Nokia 3315 itu hilang. Kalau dulu hilang, jangankan uang hilang apa emang. Uang 10.000 perak aja uring-uringan. Oh, di hati saya waktu itu nggak apa-apa lah hilang. Berarti mau punya yang lebih bagus. Tercapai emang. Punya Sony Ericsson Flip yang ada ini. Dulu zamannya kartunya pakai kartu Halo kalau nggak salah masih kartu Halo. Saya punya emang. Supir angkot yang pertama punya HP mungkin saya waktu itu. Setelah pelajari ilmu ini. Tapi bukan juga dipakai ini. Ternyata benar Mang. Saya kira ilmu ini dipakai untuk ini, untuk mengolah dunia. Pada ujungnya nggak benar juga, Mang. Salah kaprah lagi saya. Tapi akhirnya kontrakan itu saya pegang dan tiba-tiba ada tamu 2 orang. Kalau boleh saya samarkan namanya 1 Letnan Andi dan 2 Letnan 2 Boy. 2 orang ini teman akrab banget. Disangkanya saya masih seperti itu. Dia bawa red label Mang, rumah. Pek. Dang, woi Batak, karaokeannya dong. Aduh, dilema Mang. Jangan kaget ya, nanti kalau ada yang hijrah, yang udah hijrah, tiba-tiba teman-teman lama datang. Itu hanya untuk menguji. Dan saya batal ujian itu Mang. Artinya mengikuti tapi tidak minum. Bareng situ udah karaoke. Sebetulnya saya malu sama tetangga kontrakan ini kan. Sementara beliau tahunya saya begini ternyata pada waktu itu jadi geger tuh kontrakan ramai kan. Bukan geger karena perang atau apa. Geger karena kontrakan saya jadi ramai karena ada musik kan. Karaokean udah pada oyong nih Mang. Udah memasuki Isya itu ya. Isya. Dang. Melu tuh. Ikut enggak? Di atas kuburan umum. Ada yang baru meninggal. Ya dengan tenang. Ya terus masuk gimana ya meninggal gimana gitu. Milu kemana? Bapak mau ikut? Mau ikut di kubur? Bukan gitu. Dia orang sakti dari Gede Bage. Ya terus? Malum lagi mabuk ya. Pokoknya kamu harus ikut. Kamu mau berani? Gimana? Kita gali kuburnya. Ada duit di situ. Maksudnya yang meninggal itu bawa duit Pak? Bukan katanya. Dia itu orang nomor 1 pada zaman itu di Gede Bage. Sakti. Ya terus dia punya Batara Karang. Batara Karang. Yang saya tahu Batara Karang itu ajian orang yang tidak udah mati tetapi jasadnya nggak hancur kemudian menjelma menjadi jenglot gitu kan dalam pengetahuan saya karena saya udah dulu pernah juga mengetahui tentang itu. Ya terus ini kan baru 1 hari saya bilang. Yang kayak gitu mah katanya kalau Batara Karang kelas tinggi mah tingkat tinggi baru semalam dikubur aja udah ngeriut kata dia. Si istri dengar ya udah mulai panggil ayah dia kan udah mami kan. Ya janganlah gitu kayak gitu. Enggak Bu katanya saya cuma ngeliatin kata orang ini. Udah tenang Bu nanti saya kasih uang. Ibu mah nunggu aja malam ini saya kasih 100.000. Ya namanya perempuan kan ngeliatin uang. Ya udah tapi jangan sampai nginep di kuburan. Ngapain nginep di kuburan? Gitu kan. Nah singkat cerita kami berangkat lama. Jam 10 malam. Memang masih ingat jalannya. Oh, yang pakai motor kan bertiga, kami bonceng 3. Wah, jalan belakang, enggak jalan depan. Kalau jalan depan mah di sini jalan Bakan Terep kan. Ini enggak jalan sini, jalan Gending Mas naik. Komplek. Wah bising sekali motornya.
Waktu itu motor trail apa? Ya bukan KLX, bukan. Enduro. Kuning ke atas. Yang namanya udah oyong, termasuk saya mungkin juga puyeng karena ngedengar omongannya. Setar dari Maruyung jam 10 ke tempat itu kan nggak jauh, cuman kalau pakai motor itu cuman ukuran 10 menit ya. Mampir dulu ke sini, mampir dulu ke sana. Jadi ujung-ujungnya jam 1 kami nyampe kuburan. Kuburan umum, Bang. Ya selain pohon-pohonnya gede-gede ya kuburannya juga banyak. Namanya siapa, Pak? Bapak tahu nggak di mana kuburannya? Tahu. Saya jelas tahu katanya. Karena saya ikut. Jelas. Di blok apa di ini ya. Karena kuburannya luas nih Pak, saya bilang. Udah ayo, biasa aja. Kan. Ini bukan membahas tentang tapi memang teman saya waktu itu juga sedang bentang-bentangnya lah. Jadi ya jujur waktu itu merasa ya atau tidak gitu kan. Artinya mau atau nggak mau ya daripada teman saya kecewa, ayolah. Dan di hati saya nggak bakal berhasil. Itu kan di hati saya. Karena apa? Yang gitu kan bukan urusan dengan manusia, mang, hal goib. Dan saya pernah notabene dengan goib hal yang kayak gitu. Jadi untuk tidak mengecewakan rekan, sahabat dan teman tersebut, saya ikut. Wah, putar kuburan, Bang. Ngobrol lagi. Kalau kita gali, Dang, 1 M ada yang beli. Bos Jakarta Chinese. Oh gitu. Temannya nampali. Pokoknya makan ada 500 juta saya dikasih. Kata beliau. Waktu 500 juta mah tuh adil, cek saya beri tenang dan memang udah inilah lagi ngasuh kalau bahasanya, bahasa ngasuh. Karena beliau mempercayakan segala sesuatunya dulu waktu pembagian minuman atau dan sebagainya oleh saya, Mang. Jadi ya bukan lagi seorang teman, udah kayak saudara aja. Oh gitu, ya udah. Jangan gitu mah nggak adil dong. Udah gini aja, saya minta 100 aja. Gitu kan. Wah enggak dong, harusnya gede. Ya udah yuk. 5 menit, 10 menit. Mana Pak? Saya bilang. Ini di sini dong, ngotot tuh. Di sini kuburannya. Namanya siapa? Namanya Suherman. Ya udah kita cari nama Suherman. Ini nama samaran ya? Samaran, Mang. Cari keliling. Hampir semakam itu, Mang. Bentar masa makam gede, Mang. Hampir 1 hektar kan. Cari. Kan katanya Bapak tahu sebelah mananya. Ya udah duduk dulu, ngerokok dulu. Ngerokok. Oh ini, saya ingat gini. Ini saya dulu kayak gini, ngerjain orang apa gitu kan. Perasaan bener aja gitu kan. Jadi ketawa, Mang. Kita menyaksikan teman kita yang punya kesamaan dengan kita dengan versi yang berbeda. Dengan konsep yang berbeda. Kita tahu ini saya. Jadi nggak marah, Mang, saya itu. Ayo lah ikutin aja. Kayak bapak-bapak lagi ngasuh anak. Ada kuburan baru, Bang. Ini di sini, Dang. Ya namanya siapa? Yang tadi Suherman katanya. Ini bukan Suherman baca, Bro, dia bilang. Suhertin, dia bilang. Kenapa jadi Suhertin? Bengong 2 orang itu. Sementara waktu merayap, Bang. Yang namanya ngasuh yang kayak gitu. Waktu sejam 2 jam tuh kan 1 menit 2 menit kan. Kalau saya kan perasaan lama banget. Udah mau nyamuk, tinggal lipukan. Aduh nih ya. Ya udahlah yuk. Mana? Oh iya, saya dipacul aja. Jangan. Ini Suhertin kok, saya bilang. 1 miliar, Dang. Iya 1 miliar. Tapi ini Suhertin bukan Suherman. Gini aja kita ngeliatin. Oh ini saya. Cerminan. Nggak ada beda. Nggak bisa diatur. Songong, polontong, bedegong ada di diri beliau. Dan itu saya lihat itu di kacamata saya itu bukan beliau, Man. Jadi saya ikuti aja dah. Waktu itu juga saya memaksa seseorang untuk seperti ini. Seperti itu mau aja kan. Pemaksaan penekanan. Saya mau aja lah yuk. Tapi ini kita cari lagi Pak. Kita cari yuk. Bapak ke sana, ini ke sini, ke sini. CM Dang, kamu dapat 500. Itu aja yang udah omongannya. Karena perbawaan level mungkin ya. Ya udah cari keliling-keliling. Nggak ketemu, Man. Jadi gimana nih 1 M-nya? Udah sambil ketawa di hati. Kenapa jadi gini Dang? Nah datanglah penjaga kubur. Oh saya tak,
Ain, saya, kata Pak Sersan satu itu. Pak malum takut ini ya. Jadi ada apa Pak? Ini saya hilang jam katanya di sini tadi siang waktu nguburkan, kamu tahu nggak? Pinter yang tadi 2 hari kemarin mati katanya. Namanya ini. Oh itu sebelah sana Pak. Kami bertiga berempat dengan si. Ada apa Pak? Kayaknya jam jatuh di situ, alasannya jam hilang. Ya lucu banget Bang. Nah pasti cari ya nggak ada dan memang nggak ada. Ya udah, kamu Pak pulang aja sana. Biar saya nih nyari-nyari di sini. Ya, si Mang itu nyari Bang. Kasihan orang itu nyari-nyari di apa. Aduh. Udah Mang pulang aja. Aduh saya ya. Tapi ke penglihatan mereka dan saya itu bukan Joe Herman. Mulai Mang. Bulu dia. Kok jadi Joe Hertin ya. Bubarnya pengen tahu Mang bubarnya. Enggak, ini bukan karena pocong atau kuntilanak. Bubar kami itu bisa lari. Kalau saya mah menakut-nakuti diri aja supaya apa? Supaya kita lari bareng gitu kan ke motor itu. Wah entah berapa puluh patok Mang. Padung yang tertendang. Gara-gara 1M dalam bayangan itu. Nah. Di kejauhan Mang kayak pocong Mang. Gitu kan. Ternyata itu isengnya si Mang itu. Mau kena di tali-tali. Saya mah tahu waktu nalinya. Kabur semua kan. Oh pocong gitu. Nah terus besoknya ke situ kan deket Mang. Kalau dia mau pergi ke asrama. Kalau saya mah ke situ. Nih lihat siangnya. Mau kena lagi digantung. Si Mang itu ketemu. Mang ini bikinan Bang. Iya kesel. Orang itu begini. Ya namanya juga lagi gitu. Mau apa sih ya? Jam tangannya hilang. Ikut ngebohong satu lagi yang bohong. Nah klimaks cerita beliau nggak dapat Bang. Uang 1M-nya itu. Kalau saya jujur dari awal juga nggak percaya. Ya, karena saya udah tahu kan bahwa yang kayak gitu udah hal-hal goib kan nggak bisa dicari dengan kasar. Jadi kuburannya itu tadinya Suherman. Suherman Mang, tapi tetap waktu itu kalau siangnya dilihat dengan si Mang itu ya Suherman Mang. Malam itu Suhertin. Suhertin. Entah itu sebut mabuk lah saya mah nggak minum. Kenapa saya nggak minum? Dibuang kan saya mendekat pintu. Ini dalam, ini TV gede apa speaker. Dia di dalam ini. Tembok kan. Selalu minum. Karena saya waktu itu udah gak minum sampai sekarang saya minum. Nah akhir cerita saya ketemu lagi beliau udah pulang yang namanya udah minum kan. Bukan mabok minum. Kalau dia mabok gak bisa bakal pulang kan gak bisa pulang. Karena tidak semua peminum itu pemabok. Pemabok itu peminum. Tapi jelas kalau peminum itu pemabok. Nah udah gitu beres itu. Saya melaksanakan kegiatan biasa sehari-hari. Nggak ada kejadian apa ya. Untuk trondol dan sebagainya udah hilang. Jangankan menghantui, dalam mimpi pun nggak ada. Karena mungkin sayanya udah direset ya. Jadi virus-virusnya udah nggak ada. Kemungkinan. Atau memang sugesti saya udah kembali kepada seorang manusia. Ya. Bukan lagi sugesti tentang alam gaib gitu. Nah di situ normal Mang. Nah tiba-tiba ada telepon dari ibu mertua. Ada Dang di mana? Di rumah Mah. Tolong dulu ke sini tuh lihat Cen. Si Uti gitu. Kenapa si Uti? Adiknya Yati. Gitu. Lihat badannya, lihat. Kotor di rumah, sampai lecet. Katanya kalau nggak sampai lecet tuh panas, perih dan sebagainya. Ya bawa ke puskesmas satu mah. Udah katanya malah ke dokter kulit yang di Ujung Berung juga. Dokter yang di Cilengkrang gak mampu katanya. Udah berapa lama? Udah hampir 2 mingguan. Loh kok baru tahu sekarang? Ya iya sih teh kata mama teh itu teh cuman penyakit borok biasa, cenah atil biasa. Taunya sebadan dibuka Mang punggungnya. Ya Allah ya Rob. Kalau cacar mah mendingan Mang. Jadi borok, bau, udugan. Ya Allah, Uti kenapa sih kamu main kemana? Nggak tahu cenah. Udah gini cenah kata si mama teh. Si Uti teh suka bareng-barengan dengan Ujang Yanto. Ujang Yanto orang mana mah?
orang Cidaun katanya. Cidaun itu Cianjur. Oh terus ya si Ujangnya tuh bogoh pisan, cinta banget. Cuman si Utinya kan menganggap temen. Umuran berapa itu? Uti itu waktu itu umuran 18 lah, maju ke 19 ya, masih perawan. Ujang Yantonya itu sekitaran 24-an lah. Dia itu juragan sayur di pasar Ujung Berung. Uti emang senang sama beliau? Enggak cina, cuman Uti mah kan buat jajan aja lumayan baik orangnya ya. Terus ya jangan suka nyakiti gitu, jual gitu, saya ngomong gitu mah, ada perasaan gitu. Soalnya ini nggak wajar nih buduknya, cacar saya tahu gitu kan. Kalau buduk korengan juga saya tahu. Ini kayaknya ada aroma-aroma gitu loh gitu kan. Ada aroma-aroma yang tidak wajar gitu kan. Sampai kan kesini temangnya. Kenapa ini? Jadi gimana tuh? Antar berobat cina, pinjam motor. Kalau bisa mah dengan A-nya antar berobat ke mana ke Ujung Berung naik ke atas itu Pasir Angin. Katanya di situ ada paranormal ini gitu. Angin. Perempuan paranormal. Ya ayo atuh, kapan? Ya sekarang weh, kebetulan hari Rabu waktu itu. Jam 3 sore. Bawa ke Pasir Angin ke atas. Nyampe lah ceritanya ke rumah paranormal itu, perempuan. Saya tunggu di luar. Masuk atuh, kata ibu paranormal itu ya. Ya bukan ibu-ibu sih, kepala 4 lah, masih segar-segarnya ya. Cantik paranormal. Masuk ke dalam. Tunggu setengah jam, Mang. Nah pas sudah 1 jam keluar. Gimana, Ti? Saya bilang ke si Uti itu ya, adiknya. Kalau ngomong gini katanya, si Utinya. Ngomong apa? Udah jangan kesini, kakak kamu juga bisa, katanya. Kakak kamu juga bisa. Sok aja ke beliau. Jadi Uti kita berobat ke katanya. Disuruh berobat ke berobat naon yang mana? Saya udah berobat apa nggak bisa. Nggak itu apa. Ini ketumpangan katanya ada yang ngirim. Ini buduk kiriman katanya. Itu. Ngarang saya bilang. Siapa yang bisa ngobatin? Kan dia tahu paranormal. Ya terus ngapain aja kamu di dalam? Ini katanya di terapi begini apa semua. Dan menurut apakah ruhun beliau katanya. Ke situ aja kakaknya yang di luar. Si Dadang botak aja. Saya kan heran mah. Saya gak pernah belajar mengobati buduk. Lagi saya gak pernah punya buduk kan. Jadi maaf kata saya laki-laki bersih mah gak pernah buduk-budukan kayak gitu. Jadi otomatis gak tahu ngobatin yang kayak gitu kan. Secara logika. Nah akhirnya Uti mah gak mau di rumah mama katanya. Mau dikontrakan aja. Oh gitu. Ya akhir singkat kata dia pulang ke rumah. Saya pamit rumah. Tadi kan udah berobat ke atas ke Pasir Angin. Kata paranormal teh disuruh berobat ke A. Nah sekarang gak mau tinggal di rumah mama. Mau di rumah aja. Gimana mas, setuju? Sok atuh kasihan cina obatin. Iya mah juga gak tahu sebetulnya mah mau ngobatin apa. Dia bilang gitu kan. Satu gak pernah buduk, kedua gak tahu obatnya apa. Ya paling gitu aja kayak Valium saya bilang gitu kan. Vel itu obat anti gatal kan. Nanti beli sambil jalan gitu kan. Obat udah banyak bang. Dari puskesmas sudah ada, dari dokter udah gak ada yang mempan. Mang kalau udah ngegosoknya atau sisir yang bulat itu mah ada yang pakai roll buat ini. Wah tulungan kalau maghrib itu nyampe malam itu ya nggak tidur semalaman. Nyampe ngeprul teh bang. Yang kering gitu. Ya gimana atunya bu? Istri teh yang gimana ini adik kamu? Tidur nggak mau jadi saya bang. Nggak jauh, nggak mau tahu. Dia pengennya dekatnya dekat saya. Jadi di pojok itu di kamar itu istri dia si Uti saya nggak mau jauh, satu langkah aja nggak mau. Kata dia kalau dekat tenang katanya. Kata beliau nih bukan ngaku-ngaku ya. Istrinya ya udah ya nggak apa-apa lah, udah nggak apa-apa. Udah kalau nggak kayak gitu macam. Dan memang adik iparnya manja dari kecil ya. Dari saya udah nikah tahun 95 dengan kakaknya itu dia masih SD.
Jadi udah manja aja, udah kayak kakak sendiri. Depan saya juga nggak enak, Mang. Istri di sini, di sini. Kalau tiap hari, kalau sehari 2 hari mending. Ini sampai seminggu lebih kan. Makan pengen disuapin sama nungguan kalau nggak pulang, kalau saya nggak pulang nggak makan. Mandi pengen sama, kan bingung ya kan. Gimana tuh? Saya pulang jalan angkot, Mang bawa kayu kecil, pro. Nah kalau mau ke tempat kontrakan saya itu saya suka jalan motong, Mang, di belakang polsek. Dulu ada polsek Ujung Berung. Dari polsek Ujung Berung itu tembus ke Neglasari, ke perumahan komplek. Nah itu tembus ke kontrakan saya lewat sawah, tapi ada kuburan kecil. Nah saya lewat, ya mungkin tengah hari ya, jam 1-an ya. Gini aja sambil kepruk-kepruk ini. Lihat ada pohon kecil, perut naka ini kan. Nah pas saya lewat kuburan itu, kayak ada yang manggil, Mang. Dang. Cari, nggak ada orang. Nah jalannya, Dang, lebih keras. Cari ke kuburan itu, Mang. Saya melihat ini pohon cengek, apa bahasanya saya, Mang? Cabai kecil cabai rawit. Oh ini kayaknya obatnya. Dalam pikiran saya itu tiba-tiba begitu. Petik nih atasnya. Ini 1, 2. Ada yang paling atas kan pucuknya. Diambil seginilah, trek dengan batangnya. Ada ini daun muda kan, cabai rawit itu kan. Anda bawa aja. Jujur, Mang, saya nggak tahu bahwa saya bisa menyembuhkan itu. Dengan itu saya nggak tahu. Hanya tiba-tiba spontanitas dalam hati saya waktu ngelewat kuburan dan ada yang manggil itu. 2 kali, pertama pelan, keduanya keras. Dan saya nengok ke belakang, yang pertama saya lihat itu bukan pocong, bukan kuntilanak, bukan gondoruo, apalagi buta hijau, itu nggak ada. Yang ada kelihatan di pinggir jalan itu dekat kuburan itu pohon cabai rawit itu. Dan kayak memberi sinyal pohon cabai rawit itu pengen untuk dipetik. Dan di otak saya waktu itu sinkron, oh ini mungkin obatnya. Dan itu kesaksiannya Mang dan semua ayo tim main, nanti tanya langsung ke orangnya si Uti ini, adiknya itu. Nah prosesnya begini, begitu saya nyampe kontrakan, ini saya masukkan ke katel, kasih air sedikit, digodok kalau begitu kan. Nggak tahu itu ada ide dari mana. Yang jelas saya melakukan itu aja. Istri nanya, apa itu, Obat. Obat siapa? Buat Biuti, karena ke bibi kan, ke adik berarti. Nggak bibi kan, besok atau lusa punya anak kan bibi kan. Nyari kaos kaki bekas. Nah ini nih masih bagus nih, saya cuci dulu kan, sikat dulu. Nah si itu apa namanya? Si katel itu ini ada ember, si daun-daun dan batang-batang pohon cabai rawit itu digodok, sudah setengah matang masukin dalam kaos kaki. Peras aja masa. Mana si Uti? Bismillah, pede Bang. Ti, ayo sini. Obatin apa-apa, masih gatal, masih. Usap balukan Ayo, yang kamu semua seluruh badannya sampai si air ini otomatis kan kalau dilapkan jadi kering, tadinya basah. Gimana? Aduh enak aja, nggak gatal lagi, jadi belum bekas-bekasnya masih. Jadi buduk bersisik itu diginiin pada jatuh. Jadi megar gitulah. Jadi tapi yang ininya kulit matinya rontok. Karena satu kaos kaki ini anget kan, rontok. Nah udah maghrib malamnya, setelah saya jam 12 itu melakukan kewajiban di Padepokan Baru itu. Jadi dari sore saya nggak tidur, Mang. Sampai sekarang jam 12 itu duduk bersila. Dari sore maghrib sampai jam 12 itu nggak tidur. Jam 12 trit saya sila kan, duduk menzikirkan lafaz-lafaz yang sudah diturunkan oleh pembimbing. Nah udah beres ya, cuma 10 menit kok, nggak lama. Sambil nonton TV gitu, tiduran.
Nggak ada cerita yang bagus. Tumben tuh, nggak menjerit-jerit. Lagi di kamar saya tengok kan. Woi Cagur, woi. Cagur nih. Alhamdulillah sampai kamar. Nah tiba-tiba mang. Ini jelas kelihatan lagi. Pintu kan kalau panas kan di situ panas mang. Musim kemarau loh waktu itu tahun 2004 itu. Pelengekin pintu itu sedikit, dibuka sedikit. Ini saya pakai bantal, ini di lantai keramik pakai karpet. Itu TV. Astagfirullah, apa ini bang? Ada yang ngelangkahin bang. Keluar dari pintu yang melengeh itu. Bop. Astagfirullahaladzim. Enggak lari lagi sekarang mah. Sekalian apa ini baca sesuatu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonirrajim. Ganggu wae. Ganggu wae. Berbulu. Jadi begitu paginya saya lihat nih, yang rontokan-rontokan tadi begini, berubah jadi kayak cucuk-cucuk putri malu itu. Tahu kan putri malu ada cucuk, duri-duri putri malu itu. Astagfirullah, apa ini? Pik lah ini kiriman, saya bilang di hati saya. Oke, saya lawan. Ini kan karena saya waktu itu udah nyampe Kalimah 20. Dan di situ ada tertera. Dari 1 per Kalimah itu yang saya pelajari itu luar biasa mang. Itu nggak diterangkan. Ini coet misalkan buat ini enggak. Nih duduk bersila jam 12 kan. Nanti ketemu sendiri apa isi fungsi dan inti kalimat itu ketemu. Dan saya berprediksi ini adalah kalimat sekian. 1 kalimat 2 hajar, ya kan? Tadi itu Bismillahirrahmanirrahim. Terus hajar ku ya kafiyah muafiyah mujibat da'watal mutorin hadiah gesal mustagisina agisna, mengagungkan nama Tuhan dengan minta kesembuhan. Nah malam kedua maghrib biasa lagi Dari pohon yang itu lagi? Bukan, pindah pokoknya asal pohon cabai rawit aja. Jadi ada pohon cabai rawit gini kan, pucuknya itu tiga tangkai itu dari 1, 2, 3 diambil. Itu secara feeling bang, nggak ada pelajaran itu saya healing cabut. Nah ini langsung digodok setengah matang, masukin ke kaos kaki bekas atau kain apa aja, dibulatkan. Maghrib tentrem malam itu, tentrem nggak ada apa-apa, cuman kayak baru leksek bekasnya aja. Ternyata begitu saya duduk bersila melafalkan sesuatu ya dari kalimat-kalimat yang pelajari dengan cara bersih ini. Oh, itu dari Cidaun katanya. Yang disebut dengan galonggeng. Oh, itu kena ini kata tetangga itu kan. Galonggeng itu mau obatnya begini ah. Itu lagi diapain? Enggak, biarin aja nanti juga kering jadi. Udah mulai kering, Mang. Paginya itu. Malam ketiga yang luar biasa, Mang. Tiba-tiba saya pulang jalan itu beli ini. Kayak ada bisikan di hati nurani saya, beli apu tau Mang, apu yang putih itu buat ini. Kapur baru situ, apa? Kapur buat yang sirih. buat nyepah. Itu seperangkatnya daun sirih, ini jambe anom itu seperangkatnya. Bu beli sepahen dia bilang ke tukang rampe itu. Seperangkat untuk nenek-nenek apa namanya? Berapa? 3.000 katanya. Ya udah bawa. Siapa yang beli itu? Nah pas maghribnya, Uti sini saya bilang. Makan. Dia bilang. Oh tuh apa ini? Sok makan aja. Nggak tahu ini, pokoknya makan aja. Maghrib nih. Makan sama beliau. Tapi jangan ditelan. Nanti kamu keluar baca ini nih. Kan ini kontrakan, aduh jadi merinding ini. Ini kontrakan, ini kan ada gini pembatas. Pembatas gitu, ada tembok segini, dada. Ya, ke sana sawah. Di kontrakan dengan jajar sini, Mang. Ini pembatas gitu tah. Sambungan kontrakan itu kosong, cuman pakai ini tembok.
setinggi dada ke sana sawah. Udah selesai maghrib, Ti sini. Masih itu di ini, masih dikunyah, masih ya. Yo, sekarang keluar sini. Pede aja, gak tahu ada bisikan dari mana lah. Yang penting saya udah berusaha kan. Berdiri di tembok itu, nanti baca ini. Ta'ud saya bilang kan. Bismillah 3 kali. Syahadat, innalillahi. Lalu semburkan. Udah siap 1, 2, 3. Nenek-nenek kayak nenek-nenek keluar dari suaranya keras banget. Kan gitu. Kayak mak lampir bukan. Kata orang-orang sana, entah itu temannya si Uti atau Mama, waktu sakit itu kayak nenek-nenek hujannya. Saya kaget. Cuman saya nggak lari lagi kayak dulu, nggak, biarin aja. Kenapa saya nggak ada hubungannya dengan beliau, kok nggak ada kaitannya? Termasuk yang di sini siapa lu dari alam lu lah. Saya udah begitu sekarang, tidak mensugesti mereka itu akan bagi-bagi kita. Dan mereka sebetulnya datang kepada kita itu karena kita mensugesti. Mensugesti siapa? Bukan mensugesti itu, mensugesti diri. Nah di sini sebetulnya ada pocong jadi, ada pocong. Dari sini ada ini aja. Jadi halusinasi kita yang berdampak menjadi satu tenaga buat beliau. Mengundang, diciptakan imajinasi, kemudian menjadi realisasi. Itu sebetulnya. Mereka tuh bisa jadi apa aja kok, termasuk itu yang tadi terbang. Tapi waktu itu saya sama sekali gak mensugesti apapun. Itu keluar, saya pun gak tahu apa yang nuntun saya sampai hari ini jadi pertanyaan. Dan ada beberapa kali kejadian. Akhirnya besoknya Mang, saya kan jalan. Yang jelas pada malam itu dari maghrib nyampe pagi tidak ada teriakan-teriakan dari si Uti itu. Si Uti itu adiknya teh. Yang biasanya kan, wah begini. Nah kagetnya lagi. Ini kaget Bang. Bahkan dia sendiri gak menyadari. Waktu saya pulang jam 1, setengah 2 berarti nyampe rumah. Saya gak mau. Udah mandi dia keluar sambil ore sembuh. Dia gak sadar Bang. Enggak ada bekas sedikit pun. Itulah keahengan dunia Bang. Keajaiban sebuah pengetahuan. Sampai dia gak sadar. Untung lagi gak ada apa-apa. Saya baru pulang. Hei kamu, ngapain itu kamu? Masuk. Astagfirullahaladzim. Oh, nangkep nyiumin. Sembuh teteh, sembuh alhamdulillah nun. Nyampe sekarang orang gak ada. Ayo ke rumah. Kebetulan rumah beliau sekarang gak jauh dari rumah saya. Adiknya teteh. 1 Bang. Padahal waktu itu notabene gak saya pelajari sama sekali. Ilmu pengobatan itu. Karena di kami itu ada 2 bagian Bang. 1 Malikul Jabar yang pernah saya dongengkan di cerita terdahulu. Ada Malikul A'la. Di dalam padepokan Ismul Adom ini, nanti skip ya Bang. Ismul Adom ini ada 2. 1 Malikul Jabar. Malikul Jabar itu kalau enggak ilmu kedugalan dan sebagainya, tapi bersifat putih. Jadi tidak untuk pamer istilahnya. Kedua lagi pengobatan. Gambarnya Garuda merah. Nah kalau yang saya pelajari ini Mang, Malikul A'la lambangnya Garuda biru, hijau. Saya pelajari ini. Apa sih Malikul A'la itu? Membalikan dari hal yang buruk menjadi baik. Maka sering dikenal ini Syafi. Nah Syafi itu kan kalau orang lain menafsirkan Syafi angin, Syafi geni, Syafi bumi. Kalau saya bukan, saya pikiran, saya hati, saya mana. Jadi bagus pikiran, bagus hati, bagus perilaku, bagus niat, bagus ucap, bagus perilaku. Jadi niatnya yang baik, ucapannya yang baik, perilakunya yang baik. Nah sehingga tiba-tiba bisa seperti ini, seperti itu di luar di luar planning saya. Ternyata itu kena apa? Putih itu. Nah pas saya selidiki, cek dan dicek ke beliaunya, coba jelaskan sih
kenapa sih kamu bisa seperti itu? Ini bukan penyakit biasa sih. Karena ini prediksi ini bukan penyakit dari alam, ini penyakit buatan. Ya gini, Uti dekat dengan seseorang. Dia itu pemborong sayuran dari Cianjur, Cianjur. Namanya Ujang Yanto, dia teh baik. Cuman kan dia udah tua, gitu kan. Utinya seneng nggak waktu itu? Ya saya mah senang morotinnya aja, kata beliau kan. Karena dia baik. Setiap ngomong apa, beli HP, beli apa dibelikan. Ya terus dia ngomong mau ngawin, langsung kawin. Ya nggak mau. Dari situ saya meludahi. Tuh sekolot aki-aki mana gitu kan. Udah tua kayak lagi. Dan ada indikasi ludahnya itu diambil. Dibungkus, kata beliau. Karena ada kesaksian di pasar itu, kok si Ujang bawa itu waktu kamu, ya ini cerita udah investigasi ya, bener nggak gitu kan. Ya temannya si Uti itu yang tahu, namanya si Nela, cerita sebetulnya mah Uti waktu kamu ngeludahin si Ujang ke tanah tuh, ngeliat muka si Ujang begini tua gitu kan, itu kamu diambil katanya, ludah kamu. Nah ngobrol-ngobrol dengan tetangga itu mah gelonggeng botak, gelonggeng, santet Cianjur katanya gitu. Waduh, saya kaget juga mang setelahnya. Karena kata orang kan Cianjur itu kan begini-begini kan untuk gelonggeng itu kan. Gelonggeng itu jadi gatal yang tidak terkira, kemudian menyebabkan ini, nanti itu bisa jadi mati hidup. Artinya apa? Kayak zombie katanya. Mati enggak, hidup enggak, tapi seumur hidup gatal. Nah tadi dapat bisikan ini apa, dapat petunjuk dari mana, saya pun maaf nggak tahu, karena memang setan juga bisa nyamar jadi malaikat kan. Nanti saya ngomong bisikan dari malaikat, taunya begitu, tapi kenyataannya begitu saya laksanakan dengan sederhana, oh sembuh juga. Dan itu tidak lama, cuma seminggu kan digarap itu. Terus cuman yang saya kaget itu satu, ada yang melangkahi saya di pintu itu. Kedua, ada yang terbang setelah si Biuti itu meludah ke sawah itu. Nah setelah itu beres, alhamdulillah tidak ada. Karena waktu itu jangan melihat, saya bilang mimpi aja udah nggak pernah lagi. Cuman faktor terakhir mungkin kebetulan itu. Saya ngobati sih itu. Itu bukan ngobati sih. Kalau istilah saya itu secara tidak sengaja mengobati beliau atas petunjuk, satu dari paranormal yang di Pasir Angin. Kedua, tiba-tiba saya mendapat pengetahuan itu. Dan begitu saya selidiki mengandung apa itu cabai rawit dan daunnya itu. Satu, daunnya itu, daun muda itu bisa regenerasi kulit gitu ya. Dan yang panasnya itu menyebabkan si kuman mati. Ini secara teoritisnya setelah saya pelajari di buku kesehatan, tinggal klik Google kalau sekarang mah. Dulu mah pakai buku kesehatan kan. Padahal saya sama sekali nggak tahu. Sehat sampai sekarang ya? Alhamdulillah. Nggak ada kiriman-kiriman balik lagi? Nggak ada sampai sekarang, setelah dia menikah dengan Teni juga ya. Dia menikah dengan Teni. Kalau saya ngobrol-ngobrol dengan keluarga, si itu tuh. Si Buduk. Oh si Buduk tuh itu kan. Yang dia mah ya, dia. Abi macam kalau nggak ada si Ama. Nah itu jadi beban mental waktu itu. Keluarga kalau ada apa-apa jadi lari ke saya, padahal saya nggak tahu apa. Saya nggak pelajari gitu, Pak. Nggak pelajari ilmu pengobatan sama sekali. Intinya Utih ini meludah ya. Meludah, jadi gimana? bikin orang sakit hati. Sakit hati. Hati-hati dengan meludah nih kalau menolak cinta. Ya logika gini Bang. Yang hebat menerima ludah itu adalah Rasul. Ya. Itu keterangan. Mau Jumatan mau Jumat oleh Abu Jahal itu kan. Sampai 3 kali, keempatnya nggak ada, kangen. Tuh. Nah kalau kita nggak akan ada yang mampu Bang. Ya. Apalagi mau Jumatan gitu. Dan kisah-kisah di Malam Mencekam seperti pelet gara-garanya ludah. Ini yang lagi heboh juga kasus Vina ya. Media yang paling gampang ludah itu Bang. Vina Cirebon. Oh iya. Meludah juga awal mula kasusnya. Saya udah nonton tuh. Jadi memang agak berat ya kalau untuk cewek remaja khususnya. Jangan pakai ludah-ludah kayak gitu ya. Ya walaupun saya belum pernah diludahi orang gitu kan. Kalau sama perempuan nggak pernah Bang. Tapi sejak dari jadi supir angkot ya memang udah berapa kali. Tapi ya gak masuk ini kalau saya, karena tidak punya pengetahuan tentang itu kan, bodoh-bodoh amat. Ongkosnya kurang ditagih lagi minta kok ngeludahi paling gitu kan. Oh suka juga? Pernah Bang, pernah Bang.
Diludahi, Iya. tapi nggak balas ya. Pernah, mungkin waktu itu sebelum saya bertemu dengan pengetahuan ini, ya nggak tahu babak belur sama saya pasti. Itu kan, karena saya tanpa diludahi aja suka marah-marah duluan. Tapi karena udah, jadi nampi Mang istilahnya. Setelah saya belajar tentang ini, yang dari pihak Mang Surya itu, ya memang beda terasanya. Beda, jadi agak tenang gitu. Enteng badannya. Badan ini, terus nggak terlalu memikirkan, ludah masalah kayak gitu nggak terlalu Mang. Ya. Ya namanya juga berarti kan saya salah gitu aja. Saya salah minta maaf. Cuman saya minta ongkos kurang karena memang jauh dari Cicahem, misalnya cuman bayar 1.000 ke Cilenyi kan. Mang gimana ini Pak, gimana tuh? Karena ini kan bensin juga mahal. Tiba-tiba rewel banget. Ya udah. Emosi udah berkurang. Ya udah, sepertinya ya mudah-mudahan ya hilang nanti Mang. Oke. Nah, Sobat Malam Mencekam, setelah kejadian dari Buto Ijo Trondol itu, ternyata Kang Dadang memiliki kebisaan. Kebetulan kebisaan ya, bisa ngobati. Ya ya. Kebetulan ya. Jadi jangan minta diobati dia. jangan. Mending ini aja nanya tentang hukum, tentang apa aja. Oke, baik. Daripada nanya-nanya yang kayak gitu. Karena apa? Yang real itu apabila kita berbuat salah ya minta maaf. Real itu Bang. Entah itu pelanggaran secara kriminal atau apa, minta maaf dan kembalikan konsekuensinya apa. Jangan lari kalau salah. Atau kalau mau konsultasi dengan saya, jangan sembunyikan masalahmu karena tidak akan terpecahkan. Oke. Orang yang butuh lawyer atau pengacara rata-rata menyembunyikan sesuatu Mang. Makanya saya mah nggak mau. Mending gini, sok kamu cerita jujur. Nanti yang bisa mereskan persoalan itu bukan saya Mang, dirinya sendiri. Ingat, fama ya'mal miskola darrotin. Apa yang kita tanam jadi. Entah itu saroy atau khairoy. Maka mari sama-sama. Saya pun rajanya salah. Tapi berkat salah wawazada kadolam fahada. Belajar ala dari kesalahan sehingga berusaha untuk wal asri itu kan menjadi benar. Nah, Sobat Malam Mencekam, banyak hikmah di balik kisah Kang Dadang ini. Ambil yang baik, buang yang buruk tentunya ya. Terima kasih Kang Dadang. Untuk sobat yang menyukai kisah dari Kang Dadang, silakan komentar di bawah. Nanti Kang Dadang muncul, ikut balas ya komentarnya. Siap Mang. Mang Ei undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.